Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilah dengan NIM 152190008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu pengaruh kopi kekinian di era sekarang. Latar belakang. Konsumsi dalam masyarakat kapitalis global tidak hanya untuk memenuhi nilai fungsional, melainkan untuk memenuhi nilai simbolik. Barang-barang yang semula sebatas kebutuhan sekunder dapat menjadi primer. Perubahan konsumsi masyarakat di sini dalam arti konsumsi masyarakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan yang memperhitungkan gengsi ataupun prestis. Perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku konsumsi para peminum kopi yang berkaitan dengan budaya masyarakat konsumsi, di mana budaya konsumsi kopi ini biasanya dilakukan masyarakat di warung-warung kopi. Tapi seiring perkembangan zaman, istilah baru untuk menyebut warung kopi dengan sebutan kedai kopi. Minum kopi bukan hanya sekedar tuntutan selera, melainkan bagi sebagian masyarakat perkotaan sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Kajian teoritis. Yang pertama ada fenomenologi. Kajian ini digunakan untuk memahami fenomena dan kaitan terhadap struktur kesadaran orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, dengan maksud untuk memahami motif dan makna tindakan manusia yang terkait dengan tujuan mengungkapkan dan menjelaskan secara detail kejadian atau peristiwa yang dialami peminum kopi yang menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Kemudian ada teknik purposive sampling, karena peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Dalam hal ini, sampel yang diambil sejumlah 9 peminum kopi. Kemudian ada kajian empiris. Yang pertama adalah observasi. Dilakukan secara langsung dan bersifat partisipan. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan datang ke kedai kopi sebagai pembeli sambil mengamati aktivitas apa yang dilakukan peminum kopi di kedai tersebut. Dan terakhir ada wawancara. Wawancara dilakukan kepada pemilik kedai kopi untuk mendapatkan gambaran konsep kedai kopi dan peminum kopi di kedai tersebut, untuk menangkap makna secara mendalam mengenai bagaimana perilaku mengkonsumsi kopi menjadi budaya masyarakat konsumsi. Kemudian kita masuk pada pembahasan budaya minum kopi. Pada awalnya, minum kopi hanyalah kebutuhan konsumsi sebagian masyarakat, hanya sekedar menenangkan pikiran dan melepas dahaga, karena kopi dipercaya dapat melepas beban pikiran dan memberikan ketenangan. Kopi juga dinikmati saat berkumpul bertukar pendapat, dan juga sebagian orang menikmati kopi berdasarkan ciri khas rasanya. Dengan seiring waktu, dunia kopi berkembang dengan sangat pesat. Mereka yang tadinya hanya menikmati kopi di rumah, kini mulai beranjak ke kedai-kedai kopi, karena masyarakat Indonesia akhir-akhir ini sedang senang-senangnya untuk meminum kopi, dan karena kedai-kedai kopi yang ada semakin berkembang dan semakin unik. Dan perubahan budaya. Perilaku mengkonsumsi kopi yang dilakukan peminum kopi sekarang ini adalah suatu tindakan membeli barang yang kurang diperlukan sehingga bersifat berlebihan. Dalam artian, individu akan lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan, dan individu cenderung dikuasai oleh hasrat kesenangan material semata. Kaum muda saat ini mementingkan tempat saja dan tidak terlalu mengerti mengenai apa itu kopi. Mereka hanya ingin tidak ketinggalan zaman, karena pada saat ini menikmati kopi sedang naik daun. Dengan tempat yang nyaman dan memiliki penerangan yang bagus untuk berfoto-foto, walaupun hanya menyediakan kopi yang rasanya tidak begitu enak, tempat tersebut akan ramai pengunjung karena para kaum muda-mudi lebih mengutamakan tempat dibandingkan rasa kopinya. Kemudian solusi dalam menghadapinya. Dalam menghadapinya, kita harus dapat memilih informasi yang bermanfaat bagi kita
kita harus menyaringnya yang mana yang patut untuk ditiru. Kita juga tidak dapat menghindari perkembangan zaman, jadi secara otomatis kita harus mengikutinya. Namun, jika kita dapat memilih yang mana yang baik, kita akan terhindar dari sikap konsumtif tersebut yang lebih mementingkan gengsi dan terkesan boros. Dan kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang saya tarik dalam materi ini. Yang pertama, perilaku mengkonsumsi kopi yang dapat dilakukan peminum kopi dapat dilihat dari aktor atau peminum kopi, aktivitas yang dilakukan, penampilan, alasan konsumsi kopi, dan tempat minum kopi. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumsi kopi antara lain media sosial, gaya hidup, teman atau rekan kerja, keluarga, pendapatan, motif, dan pengetahuan peminum kopi. Indikator perilaku konsumtif sendiri antara lain konsumsi dilakukan hanya untuk menjaga penampilan diri atau gengsi, mengkonsumsi atas pertimbangan harga, dan konsumsi untuk menunjukkan status sosial. Kemudian yang kedua, dalam hal ini perilaku mengkonsumsi kopi yang telah ditawarkan kedai kopi melalui tanda dan citra telah menjadi pengontrol pikiran dan tingkah laku para peminum kopi. Kedai kopi telah menawarkan perilaku menikmati secangkir kopi melalui nilai tanda seperti tempat duduk yang empuk atau sofa, pencahayaan yang terang, tempat yang nyaman, pemesanan kopi yang praktis, dan pelayanan yang memuaskan. Semua nilai tanda ini telah dikonsumsi oleh peminum kopi. Kondisi seperti ini disebut hiperrealitas. Dalam perilaku mengkonsumsi kopi, peminum kopi telah mengkonsumsi prestis, gengsi, status sosial, kesan orang yang elegan dan eksklusif dalam menjaga gaya hidup masyarakat modern. Dalam hal ini, apa yang dibeli dan dikonsumsi tidak lebih dari tanda-tanda yang ditanamkan ke dalam objek-objek konsumsi yang membedakan pilihan dan pemaknaan masing-masing individu. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti dapat mengkategorikan peminum kopi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu peminum kopi modern terbuka. Kategori ini peminum kopi memaknai perilaku mengkonsumsi kopi untuk menunjukkan gaya hidup masyarakat modern, status sosial yang high class, prestige, mahal, dan berkualitas. Kemudian ada kategori kedua, yaitu peminum kopi modern tertutup. Kategori ini, peminum kopi memaknai minum kopi adalah suatu hal yang mendapat ketenangan diri yang dapat merubah suasana hati ataupun mood. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih.